액션 let's go 저 건물을 찾으러 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zara Fania Pradiva dari kelas manajemen 22B dengan NPM 224111112. Mohon izin kepada Misteri Dharma Rosmalasari SEMSAK selaku dosen mata kuliah etika bisnis. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teori-teori dalam etika bisnis. Mari kita bahas. Definisi teori etika bisnis. Teori etika bisnis adalah kajian mengenai norma-norma moral dan prinsip-prinsip yang membimbing perilaku dan keputusan dalam konteks bisnis. Ini mencangkup pertimbangan tentang keadilan, kebenaran, integritas, tanggung jawab sosial, dan dampak bisnis terhadap masyarakat, lingkungan, dan pemangku kepentingan. Teori etika bisnis secara garis besar terbagi menjadi 4 jenis, yaitu teori utilitarianisme, teori deontologi, teori hak, dan teori keutamaan. Teori utilitarianisme dalam etika bisnis menekankan pada pencapaian hasil yang memberikan manfaat terbesar bagi sebagian besar orang atau pemangku kepentingan. Contoh penerapan utilitarianisme dalam konteks bisnis yaitu keputusan bisnis didasarkan pada evaluasi dampak keseluruhan terhadap kebahagiaan, kesejahteraan, atau keuntungan dan diarahkan untuk mencapai hasil yang paling menguntungkan secara menyeluruh bagi semua pihak terkait. Lalu ada teori deontologi, berasal dari bahasa Yunani yaitu deon, berarti kewajiban. Teori deontologi dalam etika bisnis menekankan pada kewajiban moral dan aturan yang harus diikuti terlepas dari konsekuensi akhir. Contoh penerapan deontologi dalam konteks bisnis yaitu didasarkan pada prinsip moral yang harus diikuti seperti memberikan produk berkualitas tinggi kepada pelanggan, memperlakukan karyawan dengan adil, atau berpegang pada kejujuran tanpa memperhitungkan hasil akhir atau keuntungan finansial. Selanjutnya ada teori hak. Teori hak dalam etika bisnis menekankan perlunya menghormati dan melindungi hak-hak individu dan kelompok dalam aktivitas bisnis. Hak-hak ini sering mencakup hak asasi manusia, hak ekonomi, sosial, dan politik. Penerapan teori hak dalam konteks bisnis memastikan bahwa keputusan dan tindakan bisnis tidak melanggar atau merugikan hak-hak individu atau masyarakat. Penerapan teori hak dalam konteks bisnis yaitu hak karyawan untuk digaji yang adil, hak konsumen atas informasi yang jujur, hak pemegang saham atas dividen yang adil, hak lingkungan hidup yang sehat. Lalu, teori keutamaan. Teori keutamaan lebih mengutamakan pembangunan karakter pada diri setiap orang. Nilai moral bukan muncul berdasarkan aturan berupa larangan atau perintah, namun dalam bentuk nilai-nilai yang dianggap baik dalam masyarakat. Contoh penerapan teori keutamaan dalam konteks bisnis. Sebagai pembisnis, kamu harus berusaha untuk menerapkan etika keutamaan, sebab hal ini bisa jadi penilaian masyarakat untuk menilai apakah bisnis yang dijalankan itu baik atau tidak. Kesimpulan, pemahaman yang komprehensif tentang teori etika bisnis membantu individu dan organisasi membangun budaya bisnis yang berintegritas, memberikan kontribusi positif pada masyarakat, dan mencapai kesuksesan jangka panjang. Sekian penjelasan saya mengenai teori-teori etika bisnis. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.